Seorang siswi pulang ke rumahnya, ia pun masuk ke dalam. Ia pun menyalakan lampu dan membuka laptopnya. Tiba-tiba di laptopnya ada foto Sultan Iskandar muda. Saat ia melihat ke samping, seorang siswa terlihat di depannya. Siswa tersebut pun menarik siswi tersebut untuk berbicara tentang Kesultanan Aceh. Halo teman-teman semua. Jadi kami pada kesempatan kali ini kami ingin membahas sesuatu yang sangat menarik. Nah, tapi sebelum itu saya harus memperkenalkan diri saya terlebih dahulu dong. Nah, nama saya Handika dari kelas 10 4 absen 11 dari SMAK Mater Dei Pamulang. Dan di sini aku sudah bawa tamu spesial jauh-jauh dari Sawangan, yaitu Lexi Patricia Jasa. Nah, tapi teman-teman sebelum kita mulai, aku ingin shout out dulu ke Ibu Maria Yosefina Nirmala SPDGR karena sudah memberikan tugas yang amat sangat berguna bagi otak kami. Nah, jadi tanpa berlama-lama, ayo kita mulai. Ayo. Nah guys, langsung aja kita mulai tentang Lexi. Kira-kira kamu tahu nggak sih kerajaan Aceh itu dia ada di mana? Di situ dia berdirinya kapan? Aku sih nggak tahu, boleh tolong jelasin nggak? Boleh dong, pasti. Jadi Kesultanan Aceh itu di awalnya itu berlokasi di Aceh Raya atau Aceh Raya sekarang ini ya. Jadi itu dia tuh ada di kota Aceh Darussalam sekarang. Nah, dia tuh mulai berdiri itu tahun 1500 nih. Nah, itu udah lama banget kan dulu. Nah, itu yang mendirikan itu si Ali Muhayyad Shah. Nah, jadi dia itu mendirikan di atas Kesultanan Lamuri, di atas bekas Kesultanan Lamuri gitu. Nah, sebenarnya nih Lexi yang menariknya itu, sebenarnya dulu itu Aceh itu bagian dari Kesultanan Pedir. Nah, tapi karena Aceh itu sudah memerdekakan diri, jadi si Aceh itu nanti bakal ngambil daerah-daerah lain, kayak Pedir tadi, lalu juga ada Daya, Lidi, dan Makmur. Nah, jadi 4 daerah itu sudah diambil oleh Aceh. Banyak juga ya. Iya, makanya banyak kan. Terus juga sebenarnya Oke, nah kita kan udah tahu nih tentang bagaimana sih kerajaan Aceh itu terbentuk dulu. Nah, sekarang kita akan membahas tentang sumber sejarahnya ya. Karena kalau nggak ada sumber sejarah, pastinya nggak ada yang namanya Kesultanan Aceh. Nah, Lexi, kira-kira tahu nggak apa aja? Nggak tahu sih, coba jelasin Kak. Nah, teman-teman, sebenarnya itu ada lumayan banyak sumber sejarah dari Kesultanan Aceh ini. Nah, tapi salah satu yang utama itu adalah kitab Bustanul Salatin. Nah, kitab Bustanul Salatin ini itu ditulis oleh Nuruddin Al-Amiri tahun 1636 teman-teman. Nah, kira-kira isinya apa aja ya? Sampai kayak itu memainkan peran yang sangat krusial dalam menentukan sejarah Kesultanan Aceh ini. Nah, jadi isi dari kitab Bustanul Salatin ini, tahu nggak? Jadi isinya itu tentang pemerintahan Aceh, habis itu tentang hukum-hukuman adat, habis itu juga tentang ajaran Islam yang berkembang di Aceh gitu loh. Unik kan kitab ini? Unik banget. Kayak membuktikan bahwa Kesultanan Aceh benar-benar ada beserta tradisi Islamnya gitu. Jadi bukti itu tuh tentang kayak Aceh gitu ya. Iya, dia tuh tentang pemerintahan Kayak gimana keadaan Aceh. Iya, benar banget. Nah, sebenarnya teman-teman, selain kitab Bustanul Salatin itu ya seperti sudah saya katakan tadi, itu masih banyak banget sumber sejarah yang lain gitu ya. Nah, contoh-contoh yang lain nih yang tertulis nih, Belanda itu menuliskan tentang Kesultanan Aceh gitu. Nah, jadi guys, perlu kalian ketahui bahwa si Belanda ini itu nanti akan terlibat perang besar dengan Aceh selama berpuluh-puluh tahun. Nanti kita akan menyebutkan atau menjelaskannya di akhir. Nah, selain itu ada apa lagi? Kamu pasti penasaran. Apalagi itu nih bentuk-bentuk arkeologis yang kayak tempat-tempatnya tuh kayak ada. Oh, yang kayak benda-benda gitu ya? Iya. Ada dong pastinya. Betul. Nah, jadi Kesultanan Aceh ini dia itu meninggalkan sesuatu yang benar-benar megah gitu, besar. Kamu tahu Masjid Baitur Rahman di Aceh nggak? Oh, tahu tuh yang terkenal itu ya. Iya, itu tuh peninggalan dari Sultan Iskandar Muda. Dari masa pemerintahan dia itu dibangun gitu loh.
Terus juga selain itu ya guys, ada tuh penemuan koin-koin emas yang buat berdagang ya. Kan Aceh kan kita udah tahu ya, itu tuh kesultanan dengan perdagangan yang begitu makmur, begitu besar gitu. Nah, tahu nggak nama koinnya apa? Nah, apa tuh? Nama koinnya itu dirham atau emas. Nah, jadi itu aja untuk sumber sejarah Aceh yang paling kuat dan paling membuktikan bahwa oh jadi dulu itu ada yang namanya Kesultanan Aceh. Guys, abis kita ngomongin tentang awal terbentuknya dan sumber-sumber sejarahnya, data seleksi mau nanya nih. Ayo kita simak yuk pertanyaannya apa? Jadi kan kita udah ngomongin dari awalnya, tapi pas raja-raja itu memerintah itu gimana keadaannya? Apakah ada kemajuan atau kemunduran? Oh. Nah, kalau misalkan kerajaan-kerajaan itu masuk koleksi, pastinya kalian pasti akan berpikir dong, bagaimana sih dia itu keadaannya itu dari awal terbentuknya, dari masa Ali Muhayyad Syah sampai ke sultan-sultan yang lain. Jadi sebenarnya di Kesultanan Aceh itu ada 3 kerajaan. Yang pertama itu ada Ali Muhayyad Syah. Itu sebagai apa tadi? Pemimpin berdirinya Kesultanan Aceh kan. Nah, itu tuh dia tuh pada awalnya itu teman-teman ke Kesultanan Aceh itu kayak biasa aja gitu. Nah, tapi karena faktor kemunduran Samudra Pasai dan juga karena Malaka jatuh ke tangan Portugis, jadi Kesultanan Aceh itu pelabuhan-pelabuhannya itu sangat ramai ya teman-teman. Jadi itu awal mulanya Aceh itu mulai berbinar-binar itu pada saat itu. Karena kan nggak mungkin dong kayak kapal-kapal yang dari luar negeri itu mereka mau singgah di tempat yang sudah hancur atau sudah dikuasai oleh orang yang atau pihak-pihak yang kurang baik gitu. Nah, habis itu beberapa tahun setelahnya itu Aceh mulai berkembang hingga puncaknya itu masa kejayaannya itu pada masa pemerintahan si Sultan Iskandar Muda. Nah, jadi si Sultan Iskandar Muda ini itu ya, dia itu membentuk sistem militer yang benar-benar kuat, bahkan sampai ditakuti oleh banyak kerajaan lain loh. Bahkan tahu nggak sih, Kesultanan Aceh pada jaya-jayanya itu, bahkan mereka menguasai hampir seluruh pulau Sumatera hingga ke Semenanjung Malaka. Besar juga ya. Iya, memang besar banget. Nah, apalagi karena letaknya yang begitu strategis ya teman-teman ya, di Selat Malaka itu makin berkembang lah itu, makin berbinar-binar lah perdagangan pada masa kejayaan itu. Selain itu juga Sultan Iskandar Muda ini, dia itu menjalin hubungan internasional dengan Turki dan dengan kesultanan atau kerajaan yang lain. Nah, jadi seperti itu. Habis itu, setelah Iskandar Muda wafat, digantilah oleh Iskandar Sani. Jadi Iskandar Sani ini itu dia mencoba untuk mempertahankan dinar-dinarnya itu. Nah, dan juga pada masa Iskandar Sani ini, yaitu pada tahun 1636 hingga 1641, yang Nuruddin Ar-Kaniri ini sudah mulai menuliskan kitab Bustanus Salatin tadi. Jadi memang ini sangat berhubungan sekali dengan sumber-sumber sejarah yang lagi. Nah guys, abis Iskandar Sani ini wafat, Aceh perlahan-lahan mengalami kemunduran. Oh ya, oke guys, setelah kita mengetahui tentang sultan-sultan apa saja yang terkenal dan apa yang mereka lakukan, sekarang kita akan membahas mengenai bagaimana proses kemunduran dan keruntuhan dari Kesultanan Aceh ini. Kira-kira tahu nggak kenapa? Apa? Nggak tahu ya? Enggak. Oke, jadi kemunduran Kesultanan Aceh ini itu dimulai setelah sepeninggalan Iskandar Sani tadi tuh. Jadi tuh pada saat itu tuh banyak masyarakat Aceh tuh yang kayak mereka itu saling berebut pengaruh, makanya mereka tuh kayak saling merebut tahta lah kayak gitu.
Bahkan ini Lexia, kamu tahu nggak? Kesultanan Aceh itu pernah beberapa kali itu mereka ada yang namanya itu sekutu Barat dan Timur. Jadi mereka itu kayak saling berpisah gitu, walaupun mereka itu awalnya itu sama-sama satu, yaitu Kesultanan Aceh gitu. Itu kan parah banget ya, itu bikin kerajaannya itu perlahan-lahan tuh downgrade gitu kan. Nah, jadi itulah awal kemundurannya. Nah, itu tuh kenapa sih kira-kira? Karena kan kondisi sosial Aceh ini yang memang tuh mereka itu kayak masih bersifat feodal nih teman-teman, atau masih ada perbedaan antar masyarakatnya gitu. Nah, makanya itu antar golongan masyarakat itu mereka saling berebut pengaruh gitu, makanya mereka saling melakukan peperangan ya, nanti berujungnya itu jadi kayak perang saudara ya kesannya ya. Nah, jadi begitu. Bahkan dalam golongan ulama aja mereka tuh masih ribut-ribut tuh tentang aliran Islam Syiah dan Sunni gitu. Nah, sebelum kita masuk ke runtuhnya Kesultanan Aceh, boleh nggak kita masuk ke gimana sosialnya, ekonominya, dan juga politiknya? jadi teman-teman, kondisi sosial politik dan ekonomi Kesultanan Aceh ini hampir mirip dengan kesultanan-kesultanan lain yang mereka itu memang spesialis di perdagangan. Jadi yang pertama kondisi sosial nih, walaupun Kesultanan Aceh itu merupakan kesultanan yang sangat taat pada hukum Islam, tetapi mereka itu juga bersifat feodal nih teman-teman. Feodal itu artinya itu terpisah. Jadi ada dua golongan utama nih. Yang pertama itu ada golongan Tengku atau golongan bangsawan, dan yang kedua itu ada golongan Tengku atau golongan ulama. Nah, itu buat kondisi sosial lain, dan mereka itu ada bisa dibilang feodal atau pengelompokan. Nah, yang kedua nih untuk kondisi politiknya itu di awal-awal sudah masa kejayaan atau bahkan sampai masa Iskandar Sani ini, itu tuh masih sangat makmur nih politiknya, maksudnya kayak masih rapi lah, masih sangat kuat, bahkan sampai ditakuti dengan bangsa lainnya. Bahkan ya teman-teman, pada fase keruntuhannya aja itu militernya Aceh itu masih sangat kuat gitu. Nah, yang terakhir untuk ekonomi, pastinya kan dia kan perdagangan tuh pastinya sangat kaya, karena perdagangannya juga sangat bagus, sangat rapi, sangat tertata. Intinya itu sangat wow gitu. Terus kalau runtuhnya gimana? Aku dengar sih dia perang sama Belanda selama 30 tahun. Itu benar nggak? Ih, nggak tahu dia ternyata. Benar. Nah, itu tuh juga kita bisa bilang dengan nama Perang Aceh. Jadi, Perang Aceh ini tuh berlangsung selama 30 tahun, benar banget. Tapi beberapa sejarawan itu setuju bahwa itu tuh terjadi tuh selama 40 tahun. Karena pada periode 10 tahun terakhir itu, dari 40 tahun itu, masih banyak pahlawan-pahlawan Aceh yang masih berjuang, walaupun ujung-ujungnya dikalahkan oleh Belanda. Yang terakhir dikalahkan itu pada tahun 1914. Nah, jadi bagaimana sih Perang Aceh ini? Jadi kan Belanda itu dia ada semacam motivasi gitu ya, beda dari 3G, beda lagi. Nah, motivasinya itu untuk menjadikan Aceh sebagai bagian dari Belanda, karena kan Belanda kan juga suka monopoli rempah-rempah gitu ya, dia ada dorongan untuk monopoli rempah-rempah di Nusantara. Nah, karena dia tahu Aceh ini sangat kaya akan rempah-rempah, habis itu perdagangannya bagus, makanya dia ingin mengambil hak monopoli atas Aceh dan menguasai Aceh gitu. Nah, sebenarnya dari lama Aceh itu udah tahu kalau misalkan pasti nanti ada bangsa Eropa yang mau menguasai dia gitu loh. Nah, makanya dia udah bekerja sama dari lama oleh Turki Utsmani atau Kerajaan Ottoman, lalu juga dengan Amerika Serikat. Itu dia udah kerjasama, dia udah ada hubungan diplomatik buat membantu gitu kan. Nah, jadi pecahlah tuh perang selama 30 tahun. Ya, sebenarnya sebelum keruntuhan itu kita ininya 30 tahun. Jadi itu selama 30 tahun itu banyak pahlawan-pahlawan yang mencoba, tetapi terus kalah. Dan akhirnya puncaknya pada tahun 1903
Sultan terakhir Aceh ini tuh menyerah kepada Belanda karena kan itu kesultanannya udah benar-benar hancur kan. Habis itu banyak keluarganya, anggota keluarga istana yang udah dijadiin tawanan oleh Belanda. Nah makanya itulah si Sultan itu dia menyerah. Kesian nih, jadi Kesultanan Aceh itu dia runtuh pada saat itu. Nah jadi gitu teman-teman dari kita, sekian dan terima kasih. Mohon maaf apabila kita ada salah kata, dan semoga video ini berguna untuk kalian semua. Bye. Jadi ini kita Meanwhile, tadi pertanyaan itu kan ada 10, tapi yang untuk pertanyaan itu mungkin cuma itu doang, berarti kayak pertanyaannya nyambung terus. Kemudian sorry guys, ngelek nurunin. Wah. Tuh kan guys, makanya jangan dulu ngulangin, kena.